Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Masih bersama kami di sini Sumayasa Dum Edukasi yang akan selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama. Edisi kali ini kita akan belajar mengenai rangkuman materi yang berhubungan dengan materi pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 SMP. Khususnya mengenai materi pelajaran yang berhubungan dengan dinamika kependudukan. Yuk kita simak materinya berikut ini. Burung beo burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dinamika kependudukan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Jumlah ini dikutip dari World Population Datasheet WVDS 2015. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Nah, apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu kelahiran atau natalitas. Yang kedua, kematian atau mortalitas. Dan yang ketiga, perpindahan atau migrasi. Adapun pokok bahasan kita dalam materi dinamika penduduk kali ini yaitu yang pertama mengenai jumlah penduduk, yang kedua mengenai persebaran penduduk, yang ketiga mengenai komposisi penduduk, yang keempat mengenai pertumbuhan dan kualitas penduduk, dan yang kelima mengenai keragaman etnik dan budaya. Yang pertama kita akan membahas mengenai jumlah penduduk. Menurut Worldometer pada tahun 2020, penduduk dunia saat ini adalah 7,8 miliar. Jumlah tersebut tersebar lebih dari 230 negara dan terus bertambah setiap tahunnya. Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah negara Cina dengan jumlah penduduknya 1.372 juta jiwa. Kemudian India 1.314 juta jiwa dan Amerika Serikat 321 juta jiwa. Dan jumlah penduduk Indonesia yaitu mencapai 256 juta jiwa. Jika kita sajikan dalam bentuk tabel, nah ini adalah urutan negara dan jumlah penduduk dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Jadi Indonesia berada di urutan keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Nah, data ini diperoleh dari Worldometer pada tahun 2020. Yang kedua, kita akan belajar mengenai persebaran penduduk Indonesia. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Yuk kita cari tahu berikut ini. Menurut hasil sensus penduduk tahun 2020, dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per kilometer persegi. Persebaran penduduk Indonesia tidak merata. Nah, jadi kita sudah bisa menjawab bahwa persebaran penduduk Indonesia itu tidak merata. Beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit atau masih kekurangan jumlah penduduk, underpopulation. Contohnya di Papua, kepadatan penduduk rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Sementara di Pulau Jawa, kepadatan penduduknya mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Nah, hal ini membuktikan bahwa persebaran penduduk di Indonesia itu belum merata. Pulau Jawa sangat padat penduduknya karena daerah tersebut sangat subur dan telah lama berkembang dengan pertanian tradisional. Lokasi Pulau Jawa juga mudah terjangkau dari dahulu sampai saat ini. Pulau Jawa juga merupakan pusat perkembangan politik, pusat pemerintahan yaitu Jakarta. Berada di Pulau Jawa dan sarana prasarana di Pulau Jawa juga lebih lengkap. Nah, jadi ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan Pulau Jawa sangat padat penduduknya. Untuk mengatasi masalah persebaran penduduk yang tidak merata, pemerintah melaksanakan beberapa program. Nah, diantaranya yang pertama yaitu program transmigrasi. Yang kedua, pemerataan lapangan kerja. Yang ketiga, KB, keluarga berencana. Ini adalah beberapa program dari pemerintah untuk mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata. Nah, harapannya dengan ketiga program ini, maka persebaran penduduk yang ada di Indonesia menjadi merata.
Selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga dari dinamika kependudukan Indonesia, yaitu komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Macam-macam komposisi penduduk. Nah, yang pertama ada komposisi penduduk berdasarkan usia. Kemudian yang kedua ada komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan usia, yaitu komposisi penduduk berdasarkan usia biasanya digunakan untuk menentukan penduduk dalam usia produktif dan usia tidak produktif. Komposisi penduduk berdasarkan usia ini dapat dibuat dalam beberapa bentuk. Nah, yang pertama ada usia tunggal. Nah, misalnya usia 0 tahun, usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun. Ada usia 60 tahun atau lebih. Nah, ini merupakan contoh dari usia tunggal. Kemudian ada usia interval. Misalnya 0 sampai 5 tahun yaitu balita, 6 sampai 12 tahun usia SD, 13 sampai 15 tahun usia SMP, 16 sampai 18 tahun usia SMA, lebih dari 60 tahun lanjut usia. Nah, jadi yang membedakan antara usia tunggal dengan usia interval itu di sini. Kalau usia tunggal ya satu aja. Kalau umurnya 60 ya 60. Kalau umurnya 50 ya 50. Kalau umurnya 3 tahun ya 3 tahun. Tapi kalau usia interval itu ada jarak. Misalnya dari 0 sampai 5 tahun, dari 6 sampai 12 tahun ini ada jarak. Nah, jadi itu perbedaan dari usia tunggal dan usia interval. Selanjutnya usia produktif dan usia non produktif. Nah, untuk komposisi penduduk berdasarkan jenis usia produktif dan non produktif ini biasanya dibagi menjadi 3. Yang pertama untuk usia dari 0 sampai 14 tahun ini usia belum produktif. Untuk usia 15 sampai 64 tahun ini adalah usia produktif. Dan untuk umur yang lebih dari 65 tahun ini adalah usia tidak produktif. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber manusia sesuai dengan karakteristiknya. Menurut hasil sensus tahun 2020, penduduk Indonesia berjenis kelamin laki-laki ini sebanyak 136.661.899 jiwa. Sedangkan yang berjenis kelamin perempuan ini sebanyak 133.542.018 jiwa. Nah, dengan demikian perbandingan jumlah penduduk Indonesia berdasarkan jenis kelaminnya itu per tahun 2020 ini lebih banyak yang laki-laki. Selanjutnya bagian keempat dari dinamika kependudukan Indonesia yaitu mengenai pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah atau kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Nah, kekuatan yang menambah ini berarti kelahiran dan kekuatan yang mengurangi ini berarti kematian. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni yang pertama, kelahiran atau natalitas. Kemudian yang kedua, kematian atau mortalitas. Yang ketiga, perpindahan atau migrasi. Nah, untuk kelahiran dan kematian ini merupakan faktor alami. Nah, jadi ini merupakan faktor alami yaitu faktor yang tidak bisa dipengaruhi oleh manusia karena terjadi secara alami. Jadi kelahiran dan kematian ini kita tidak bisa menentukan karena semuanya itu ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi untuk faktor perpindahan atau migrasi ini merupakan faktor non alami yang bisa ditentukan oleh manusia. Misal, seperti tadi di Papua ini kan kepadatan penduduknya masih sangat rendah, maka kita bisa melakukan yang namanya migrasi atau perpindahan penduduk dengan cara apa? Misalnya tadi dengan cara program transmigrasi. Tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia per tahun selama periode 2010 sampai 2020 ini rata-rata sebesar 1,25%. Artinya tingkat pertumbuhan penduduk di negara Indonesia ini termasuk kategori sedang. Nah, untuk menurunkan tingkat pertumbuhan tersebut, pemerintah Indonesia melaksanakan program KB, Keluarga Berencana.
Nah, lantas bagaimana dengan kualitas penduduk Indonesia? Masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah dalam kemampuan sumber daya manusianya. Jadi, untuk kualitas sumber daya manusia, yang dibicarakan pasti mengenai rendahnya tingkat kualitas penduduk. Nah, kalau yang sudah tinggi itu tidak usah dibicarakan. Tapi yang perlu dibicarakan adalah mengenai rendahnya tingkat kualitas. Nah, untuk itu, mengenai tingkat rendahnya kualitas penduduk Indonesia ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, rendahnya tingkat pendidikan. Yang kedua, rendahnya tingkat pendapatan penduduk. Yang ketiga, rendahnya tingkat kesehatan penduduk. Nah, untuk mengatasi ketiga hal ini, pemerintah telah melakukan berbagai program. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan misalnya melalui beasiswa, kemudian ada bantuan BOS, dan ada program wajib belajar. Upaya meningkatkan kualitas kesehatan misalnya pemerintah mengeluarkan program KIS, Kartu Indonesia Sehat, kemudian BPJS Kesehatan. Upaya untuk meningkatkan pendapatan penduduk, pemerintah telah melakukan pengembangan usaha misalnya PNPM Mandiri, Danakur, Balai Latihan Kerja. Nah, ini merupakan upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas penduduk Indonesia. Bagian yang kelima dari dinamika kependudukan Indonesia yaitu keragaman etnik dan budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Suku bangsa sering juga disebut dengan etnik. Nah, jadi suku bangsa ini sama dengan etnik. Ada suku Bali, ada suku Jawa, ada suku Sunda, dan masih banyak lagi jenis-jenis suku yang lainnya. Nah, ini merupakan bagian atau yang sering disebut juga dengan etnik. Menurut Konjaraningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut sehingga menjadi identitas. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan lainnya antara lain dari bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Nah, jadi misalnya nih, suku Bali dengan suku Sunda ini kan memiliki bahasa yang berbeda dan adat istiadat yang berbeda. Kemudian sistem kekerabatan yang berbeda, kesenian daerah juga yang berbeda, tempat asal juga berbeda. Nah, itulah yang disebut bahwa suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran akan budaya tersebut sehingga menjadi identitas dirinya. Di Indonesia sendiri terdapat 1128 suku bangsa. Antar suku bangsa di Indonesia sendiri mempunyai berbagai perbedaan, dan itu merupakan bentuk keanekaragaman Indonesia. Jadi sesuai dengan semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita boleh berasal dari suku yang berbeda, dari budaya yang berbeda, dari adat istiadat yang berbeda, tetapi kita adalah satu, yaitu Indonesia. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang khas. Keragaman budaya tersebut dapat diketahui melalui bentuk-bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, upacara adat, dan lain sebagainya. Yang pertama, coba kita akan membahas mengenai rumah adat yang ada di Indonesia. Rumah adat ini tersebar di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Nah, misalnya kita lihat pada gambar yang pertama yaitu ada rumah adat Krong Bade. Nah, ini berasal dari Nanggroe Aceh Darussalam. Kemudian ada Gapura Candi Bentar, ini berasal dari Bali. Kemudian ada rumah adat Toraja, ini berasal dari Sulawesi Selatan. Rumah adat Nou Sesat ini berasal dari Lampung. Kemudian ada rumah adat Honai dari Papua. Dan rumah adat Nias dari Kepulauan Nias. Nah, ini merupakan beberapa contoh dari rumah adat yang ada di Indonesia. Dan masih banyak lagi jenis-jenis rumah adat yang ada di Indonesia. Yang kedua, kita akan membahas sedikit mengenai pakaian adat di Indonesia. Nah, pakaian adat ini disebut juga dengan pakaian adat tradisional. Di Indonesia sendiri sangat banyak dan beragam jenis-jenis pakaian adat. Nah, pakaian adat merupakan nilai budaya Indonesia yang tak ternilai harganya dan harus kita jaga dan lestarikan. Nah, berikut ini contoh-contoh pakaian adat di Indonesia. Misalnya pakaian adat Bagajah Gamuling, Baular Lulut. Nah, ini dari Kaltim, Kalimantan Timur. Kemudian ada pakaian adat Ulos dari Sumatera Utara, pakaian adat Tulang Bawang dari Lampung.
Nah, selain tiga ini juga masih banyak lagi jenis-jenis pakaian adat yang ada di Indonesia. Silakan nanti teman-teman komen di kolom komentar dari mana asalnya dan apa jenis pakaian adatnya, apa jenis rumah adatnya, dan keragaman budaya yang ada di sana. Silakan tulis di kolom komentar. Yang ketiga, kita akan bahas sedikit mengenai tarian daerah. Nah, tari daerah merupakan salah satu aspek seni untuk mengungkapkan perasaan melalui gerak. Tarian setiap daerah ini memiliki ciri khasnya tersendiri. Biasanya memiliki makna dan simbol tertentu yang terkandung di dalam gerakannya. Nah, misalnya ada tari saman dari Aceh, tari legong dari Bali, tari topeng Betawi, tari lenso dari Maluku. Nah, ini setiap tarian ini memiliki arti yang berbeda-beda. Baiklah teman-teman, cukup sekian dulu pelajaran kita kali ini mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Nah, berikut ini adalah rangkuman materi dari apa yang sudah kita bahas tadi. Jadi dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Kondisi kependudukan di Indonesia sendiri adalah tingkat pertumbuhannya termasuk kategori sedang, dengan sebarannya yang tidak merata dan kualitasnya masih rendah. Nah, dengan demikian sudah seyogyanya kita untuk meningkatkan kualitas kependudukan kita. Dan pemerintah sendiri sudah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan kualitas kependudukan di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Nasi kecap rasanya gurih ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih telah mendukung video kami. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.